kita pada pagi hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Oke, ketua kelasnya Ki Al silakan pimpin. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Pada semangat dan segar. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Oke anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu mengumpulkan data sederhana di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, peserta didik mampu menarik kesimpulan dan mempresentasikan hasil. Jadi ada 3 ya tujuan pembelajaran kita anak-anak, yaitu mengumpulkan data dan juga menyajikan data serta menarik kesimpulan hingga mempresentasikan hasilnya. Sekarang ibu mau tanya nih anak-anak, kalian sudah pernah makan buah nggak sebelumnya? Sekarang ibu mau tanya deh dari kalian satu-satu. Kalian suka buah apa? Dari Kalica suka buah apa sayangku? Alpukat ibu. Alpukat. Ibu izin tulis ya. Kalica, alpukat. Ini adalah data dari nama dan juga buah kesukaan yang ada di kelas 5. Oke baik, sekarang ibu mau tanya, apakah mudah kalian memahami mana buah yang disukai dan mana buah yang tidak disukai di kelas 5 ini ketika melihat data ini? Iya. Ini yang disukai saja. Iya benar sekali. Jadi sulit ya untuk memahami data ketika bentuknya masih bentuknya acak. Ini masih beracak-acak. Ada mangganya di atas, ada mangganya di bawah dan lain-lain. Maka dari itu kita akan membahas yang namanya menyajikan data. Sebelumnya kalian sudah tahu data itu apa? Belum tahu. Jadi anak-anak, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari satu kegiatan. Tadi ibu kegiatannya ngapain kalian? Pintar. Apa tadi Kalica? Pintar. Tadi ibu bertanya tentang apa buah kesukaan kalian. Nah itu merupakan informasi yang ibu dapatkan dari kalian. Itu yang dinamakan sebagai data. Semua sudah paham apa itu data. Selanjutnya kita akan menyajikan data dengan menggunakan tabel. Seperti yang sudah kita ketahui tadi anak-anak, ketika data masih acak, kita akan bingung menentukan siapa yang suka buah ini dan siapa yang suka buah itu. Maka kita perlu menyajikan data. Nah, kita tahu ya anak-anak kalau datanya ini acak. Betul? Betul. Sekarang ibu mau tanya kepada Akma, bagaimana caranya kita bisa membaca data ini supaya lebih rapi dan juga mudah dipahami? Kira-kira gimana caranya? Dibuat tabel ibu. Dibuat tabel. Pintar sekali, pintar dan mantap sekali Akma, benar banget ya. Jadi anak-anak, supaya data yang acak ini bisa dibaca, kita harus bisa merapikannya dalam bentuk tabel. Oke anak-anak, kalian tahu nggak tabel itu apa? Kotak. Kotak. Tahunya kotak apa tadi? Siapa? Kotak. Kalau Amel, tabel itu apa? Garis-garis.
Iya, jadi tabel itu ada garis, ada kotak-kotak untuk menyusun data. Semuanya pintar, semuanya benar. Kita akan mengetahui tentang apa itu tabel. Jadi anak-anak, tabel itu adalah kumpulan garis dan kotak, betul ya, seperti awal katakan tadi, di mana tabel itu ada yang namanya baris. Baris itu adalah kolom atau kotak-kotak yang mengarah ke samping. Jadi itu namanya baris. Adapun kotak-kotak yang arahnya ke bawah itu namanya kolom. Jadi tabel itu adalah kumpulan baris dan kolom yang berisikan data-data anak-anak. Oke. Kita akan mempelajari lebih dalam terkait penyajian data dengan menggunakan tabel. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Dari kali caka anak ke belakang itu kelompok A, ida ke awal sampai ke belakang itu kelompok B. Oke, jadi dalam hitungan ketiga Ibu mau kalian bersiap-siap bersusun untuk ke kelompoknya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Anak-anak, Ibu punya flashcard. Ada 2 flashcard untuk 2 kelompok. Ini untuk kelompok A dan ini untuk kelompok B. Dan Ibu juga punya yang namanya LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Di dalam LKPD ini, Ibu telah menggambarkan kalian sebuah tabel. Nah, anak-anak, flashcard ini berisikan buah-buahan. Di sini Ibu telah menyimpan 19 buah dalam satu flashcard. Jadi, Ibu akan meminta kalian untuk memilih buah-buah kesukaan kalian. Jadi, di tampilan depan flashcard itu ada bentuk buah dan juga nama buahnya. Di balik flashcardnya itu ada pertanyaan. Siapa saja yang suka buah ini? Maka kalian tinggal tulis. Misalnya ini buah sirsak, nama kalian siapa saja yang suka buah sirsak di masing-masing kelompok. Setelah kalian menuliskan buah kesukaan kalian, Ibu harap kalian bisa menuliskan kembali ke dalam tabel yang berisikan nomor, nama, dan buah kesukaan. Misalnya, nomor 1 nama temannya Kalica Ramadhani, buah yang disukainya adalah anggur, apel, dan pir. Maka ditulis ketiga-tiganya di sini ya. Oke, sudah paham? Ibu mau tanya, Ya, Semko, silakan. itu kan ada 19 buah, ya kan? Itu semuanya diisi atau enggak? Diisi sesuai buah kesukaan kalian saja. Jadi kalian pilih. Paham semuanya? Oke, sekarang Ibu bagikan ya kelompoknya. Ini untuk kelompok B. Dan ini LKPD-nya. Kerjasama ya. Ini kelompok A. Jadi anak-anak, silahkan dikerjakan, silahkan dibuka flashcardnya dan didiskusikan bersama teman-temannya ya terkait buah apa saja yang disukai teman-teman kelompok kalian. Jangan lupa ditulis nama dan nama kelompoknya. Jika ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ya. Ibu izin bertanya, kalau untuk jenis buahnya itu ditulisnya di tabel bagian mana kalau nggak cukup Ibu? Oke, baik. Tabelnya tidak cukup ya? Jadi karena tabelnya tidak cukup, kalian bisa buka tabel di bawahnya ya. Oh baik Ibu. Ibu. Iya Ibu. Oke sudah mengerti. Sudah, Kemudian Ibu. siapa namanya Ibu? Aku. Apa? Lihat apa? Oh nanya Ibu. Iya, Ya. Kan ini ada 5 aja. Kita kan berenam. Terus satu taruh di mana itu nama temannya? Oke, jadi nama temannya bisa ditambahkan lagi ya, membuat kolom baru di bawah.
buah durian, pir, dan alpukat. Apa itu hasil diskusinya? Jadi pertanyaan pertama itu buah apa yang paling baik disukai? Jawaban durian. Ya, ada berapa duriannya di situ? Ada 4. Ada 4. Oke, teman-teman yang lain didengarkan teman yang mempresentasikan ya. Kepada kelompok B, Ibu silakan. Baik, kami dari kelompok B yang beranggotakan Rodatul, Rizka, Akmal, Iva, Sandia, dan Anissa. Jadi kami akan mempresentasikan hasil penyajian data berdasarkan buah yang kami sukai. Yang pertama itu ada Akmal, dia itu suka nanas, jeruk, mangga, dan rambutan. Kalau Rodatul, dia itu suka durian, mangga, dan alpukat. Itu ada Iva, buah kesukaannya ada durian, ada nanas, ada alpukat. Kita beri dulu apresiasi kepada teman kita yang kelompok A dan kelompok B yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sama-sama bertepuk. Wah, oke. Siapa ya? Beri dia. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih teman-teman. Kembali ke tempat duduk. Anak-anak, dalam hitungan ketiga, Ibu mau kalian kembali ke tempat duduk kita masing-masing. 3, 2, 1. Oke, bagus. Rapi. Oke, jadi berdasarkan hasil presentasi dari kelompok A dan kelompok B tadi, kita dapat mengetahui bahwasanya setiap kelompok itu, setiap orang itu memiliki buah kesukaan yang berbeda. Beda-beda, benar. Sekarang kita semua akan mencari tahu buah apa sih yang sebenarnya paling disukai di kelas 5 ini melalui tabel. Jadi kita akan sajikan datanya dalam bentuk tabel. Sekarang Ibu mau setiap kelompok perwakilannya satu orang maju ke depan. Kita tenang, kita perhatikan ya teman-teman kita di depan ini. Baik, berdasarkan hasil dari data yang kalian dapatkan pada masing-masing kelompok, Ibu mau tanya dulu deh dari kelompok A yang diwakilkan oleh Caca, kelompok B diwakilkan oleh Awel. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu ke Caca. Buah yang paling banyak disukai di kelompok A itu buah apa aja sih? Jadi anak-anak, ini merupakan tabel dari buah kesukaan kelompok A dan juga kelompok B. Oke, Caca bisa disebutkan kelompok A suka buah apa aja? Durian, Dan jumlah. 4, alpukat 3, kelapa 2. Oke, kalau di kelompoknya Awel, kelompok B suka buah apa aja? Alpukat 4, nanas 2, durian 3. Pintar. Sekarang kita akan mencari tahu buah yang benar-benar dan paling disukai di kelas 5. Kita hitung ya anak-anak. Di sini ada berapa buah yang sama? 1 ya. Buah apa itu? Durian. Ya. Di kelompok A suka durian, di kelompok B juga suka Durian. Di kelompok A durian disukai berapa orang? 4. 4. Di kelompok B buah durian disukai berapa orang? 4 ditambah 3 sama dengan buah yang paling banyak disukai ini adalah buah apa Ida? Durian. Sekali. Durian. Oke, durian ya paling disukai. Sekarang Ibu mau tanya Ika, buah yang kurang disukai di kelas 5 ini buah apa? Nanas sama kelapa, Bu. Nanas sama kelapa. Kenapa dia kurang disukai? Karena dia cuma 2 aja yang suka. Karena cuma 2 orang aja yang suka. Oke anak-anak, Ibu akan persilakan Caca dan juga Awel untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Awel dan juga Caca telah membantu Ibu untuk mendata buah apa yang paling disukai dan buah apa yang kurang disukai di kelas 5. Oke anak-anak, berdasarkan pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan apa? Siapa yang bisa simpulkan di sini? Saya Ibu. Oke, silakan Akmal. Jadi tadi itu kita belajar tentang buah kesukaan anak kelas 5, di mana buah yang paling banyak disukai itu ada buah durian yang jumlahnya 7 orang. Terus buah yang paling tidak banyak disukai itu ada buah kelapa dan juga buah nanas yang masing-masing jumlahnya cuma ada 2. Terus hari ini juga kita sudah belajar tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, baik. Dengan tabel,
kita dapat mengetahui data-data yang acak sehingga dapat mudah dipahami dan dimengerti. Dan juga tadi kalian hebat sekali karena kalian sudah berani berdiskusi dan juga mempresentasikan dari hasil yang kalian diskusikan tadi. Oke, anak-anak, karena kalian semua sudah mengerti, sudah paham bagaimana dari mencari data, menyajikan data, dan juga mampu mempresentasikan hasil dari data kalian tadi, maka pembelajaran kita telah selesai. Ibu mau tanya dulu deh, pembelajaran hari ini gimana kok perasaan kalian? Oke, baik anak-anak. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi di pelajaran matematika. Kita akan belajar yang namanya menyajikan data dalam bentuk diagram. Oke, disediakan buku-bukunya untuk besok ya. Oke, kalau sudah selesai maka kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada ketua kelasnya silakan dipimpin. Sebelum pulang, marilah kita